Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir nanti menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah selesai membahas tentang istilah ibadah minggu. Setelah kita pelajari, setelah kita pahami, setelah kita telusuri bahwasanya istilah ibadah minggu ini merupakan jargon ibadahnya orang-orang Kristiani, orang-orang Nasrani, baik itu orang Kristen, baik itu orang Protestan, baik itu orang Katolik. Karena memang benar mereka itu ibadahnya seminggu hanya satu kali, yaitu pada hari Minggu, sehingga timbullah istilah jargon yang sekarang sedang keren, yang sekarang sedang diviralkan, yaitu istilah ibadah Minggu. Karena kalau kita lihat di medsos, kalau kita browsing di medsos, kalau kita klik tulisan ibadah minggu, baik itu di TikTok, baik itu di Facebook, baik itu di YouTube, terutama di YouTube, maka yang akan keluar adalah penelusurannya adalah kegiatan ibadah orang Kristiani di gereja, ya, antara pendeta dengan jemaatnya. Dari atas kita scroll dari atas sampai bawah, itu yang keluar adalah kegiatan peribadahan orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Itu kegiatan ibadah minggu. Memang istilah ibadah minggu ini sedang mereka viralkan, sedang mereka boomingkan agar apa? Agar ibadah mereka senantiasa bisa syiar, senantiasa orang-orang bisa melihat, penasaran apa sih yang dimaksud dengan ibadah minggu itu sendiri. Jadi sudah jelas ya, sudah dijawab apa sih yang dimaksud dengan ibadah minggu itu. Ibadah minggu itu jadi kesimpulannya adalah istilah jargon ibadahnya orang Nasrani, orang Kristen, orang Protestan, orang Katolik yang mereka lakukan setiap hari Minggu di gereja masing-masing. Kemudian juga ada istilah ibadah online. Kemudian ada istilah ibadah online. Dan ibadah online ini juga merupakan jargon yang dipakai oleh orang-orang Kristen. Jadi sebenarnya istilah ibadah online ini adalah ibadah mereka yang mereka lakukan di gereja setiap hari Minggu. Mereka kemudian di live streamingkan, kemudian mereka rekam, kemudian mereka upload ke media sosial mereka masing-masing, ke media sosial orang-orang Kristen. Jadi itu ya, ibadah online itu sebenarnya sama, merupakan jargon yang dipakai oleh orang-orang Kristen. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempublikasikan, tujuannya untuk mensiarkan kalau bahasa Islam ya, untuk membumingkan kegiatan-kegiatan ibadah agama mereka yang mereka lakukan di gereja-gereja. Karena sama, kalau kita telusuri di media sosial, kita browsing, kita klik tulisan ibadah online, maka yang keluar itu adalah kegiatan ibadah orang-orang Kristen. Bahkan ibadah orang Islam pun tidak keluar, karena tagnya atau judulnya itu jarang sekali ada kegiatan ibadah orang Islam yang dikasih judul ibadah online. Dan ini dipakai malah oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Protestan. Ini tentu salah satu kreativitas yang
dilakukan oleh umat Kristiani. Jadi istilah ibadah online, istilah ibadah minggu ini memang sedang dipromingkan, sedang diviralkan, sedang disiarkan oleh umat Kristiani. Jelas tujuannya agar agama mereka bisa lebih tenar, kegiatan ibadah mereka bisa ditonton oleh banyak jutaan manusia-manusia dari jauh atau manusia-manusia dari dunia maya. Karena kan zaman sekarang itu sudah zaman teknologi, sudah zaman canggih, semuanya sudah zaman online, semuanya sudah zaman HP, semuanya sudah bisa dilihat dari HP, bisa dilihat secara online. Maka mungkin mereka pun akhirnya berdakwah, mensiarkan ajaran-ajaran mereka, terutama kegiatan ibadah mereka secara online. Sehingga apa? Karena istilah ibadah online, karena istilah ibadah minggu ini tidak ada yang membumingkan, bahkan umat Islam sendiri yang di Indonesia merupakan mayoritas itu tidak memakai istilah itu, maka dipakai oleh orang-orang Kristen. Sebenarnya ini adalah marketing untuk mensiarkan kegiatan-kegiatan ibadah mereka. Jadi ini sebenarnya menjadi PR yang sangat luar biasa bagi kita sebagai umat Islam. Jangan sampai kita pun kalah gaptek dengan apa yang telah dilakukan oleh umat Kristiani. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengacu pada istilah ibadah online, istilah ibadah minggu, sebenarnya umat Islam sendiri ya sama. Sudah memviralkan, sudah membumingkan, sudah mendakwahkan, sudah mensiarkan kegiatan-kegiatan ibadah umat Islam sendiri. Tetapi kalau umat Islam itu lebih condong kepada kegiatan ngajinya. Maka ada istilah ngaji online. Kalau kita klik di medsos, di media sosial, di YouTube, di TikTok, istilah ngaji online, maka yang keluar itu adalah kegiatan-kegiatan pengajian-pengajian umat Islam. Cuman ini juga bisa kita ambil pelajaran. Kita jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Yang kita khawatirkan orang-orang nanti, orang-orang Islam yang awam. Yang kita khawatirkan adalah dengan orang-orang Islam yang awam. Mereka penasaran dengan istilah ibadah minggu, dengan istilah ibadah online. Akhirnya mereka cari-cari Google, klik di Google, atau mereka cari-cari di YouTube, mereka tulis track tulisan ibadah online, yang keluar adalah kegiatan ibadah orang Kristen. Akhirnya mereka nyimak, dengerin orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen lagi ibadah, menyembah, mengagungkan Yesus, menyembah, mengagungkan Bunda Maria, menyembah, mengagungkan Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, sehingga mereka malah terbawa karena asik dengar puji-pujian dari orang-orang Kristen, ya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, atau Roh Kudus, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Ya, karena dengar nadanya bagus, karena dengar istilahnya bagus, akhirnya naudzubillah sampai mereka murtad. Karena istilah ibadah online, ibadah minggu, itu salah satu misi dari orang Kristen atau misionaris orang Kristen untuk biar banyak orang yang masuk agama Kristen, terutama umat Islam, mencari celah bagi umat-umat Islam yang lemah imannya, yang awam pengetahuannya, agar mereka murtad, keluar dari agama Islam. Maka ayo mulai sekarang nih, para konten kreator umat Islam, atau para jamaah pengajian umat Islam, atau majelis taklim umat Islam, ayo bergerak, siarkan juga kegiatan ibadah kalian, siarkan juga kegiatan ngaji kalian, tulis ngaji online, tulis ibadah online, tulis ibadah harian umat Islam. Agar apa? Agar nanti kalau orang yang nyari, bukan yang keluar itu adalah ibadah umat Kristen semua, yang keluar bukan ibadah umat
umat Protestan semua atau umat Katolik semua. Karena yang saat ini yang sebenarnya apakah miris, ini kalah jauh nih, Islam sudah kalah jauh, tertinggal ini. Ketika kita klik ibadah online, yang keluar itu adalah kegiatan orang Kristen. Ketika kita klik ibadah mingguan, yang keluar adalah kegiatan ibadah orang Kristen. Padahal kalau kita orang Islam mengupload istilah itu pun sama, Islam juga punya kok kegiatan ibadah mingguan, yaitu ibadah hari Jumat. Kenapa kegiatan hari Jumat itu tidak diviralkan? Kenapa kegiatan sholat Jumat itu tidak dimasukkan ke media sosial? Kenapa tidak live streaming? Biar orang-orang juga banyak yang tahu, biar orang-orang banyak yang melihat. Kan harus seperti itu. Lo nanti jangan terbawa istilah pamer, jangan terbawa istilah nanti jadi ria, jangan. Karena zaman sekarang ini udah zamannya teknologi. Zaman sekarang ini sudah zamannya internet. Semuanya serba internet. Jarak jauh bisa dijangkau dengan internet. Itu. Maka kita pun ya harus ini. Ibadah pun harus mulai kita viralkan. Ibadah pun harus mulai kita siarkan lewat media sosial. Dakwah kita jangan hanya offline saja. Dakwah kita jangan hanya di majelis taklim saja, secara offline, secara tatap muka saja. Tetapi zaman sekarang ya harus disiarkan. Jadi ustadz pun harus punya medsos. Jadi kiai pun harus punya medsos. Ngajinya bukan hanya offline saja. Kiai pun harus mulai sekarang, ustadz pun mulai sekarang harus bisa ngaji online, live streaming di TikTok, di YouTube, di Facebook harus. Kenapa? Ya kalau kita diam, nggak berkembang, nggak mengikuti zaman, nggak mengikuti media sosial, yang ada umat Islam tertinggal, yang ada kemaksiatannya akan merajalela. Video-video yang video-video yang tidak pantas, video-video maksiat, joget-joget, nyanyi-nyanyi yang malah yang akan booming. Bahkan ini umat Kristen sudah mensiarkan. Umat Kristen malah sekarang sudah membumingkan juga kegiatan ibadah-ibadah mereka. Mereka upload, mereka live streamingkan di medsos, sehingga banyak orang yang bisa melihat kegiatan-kegiatan mereka. Yang kita khawatirkan adalah nanti anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita nggak sengaja ngeklik video umat Kristiani, mereka dengarkan, mereka simak, lihat, ya akhirnya mereka tergoda karena asik. Karena ibadah umat Kristen itu kan selain ceramah itu kan hal-hal yang manis. Kalau kita ngikut Yesus Kristus, maka kita akan selamat karena Tuhan Yesus merupakan juru selamat yang akan menyelamatkan hamba-hambanya. Mereka asik ibadahnya sambil nyanyi-nyanyi, Yesus, Yesus juru selamat. Ya, haleluya, haleluya. Nadanya boleh nada dangdut, nadanya boleh nada pop, nadanya boleh nada rock. Itu yang dilakukan oleh umat Kristen. Untuk apa ya? Tentunya untuk menarik domba-domba yang hilang. Mereka akan melakukan berbagai macam cara agar ya domba-domba yang hilang, terutama umat Islam, agar keluar dari agama umat Islam, agar masuk ke agama mereka alias murtad. Jangan seperti itu. Ya, maka ayo kita pun sebagai orang Islam sama harus berjuang di media sosial. Kegiatan ibadah kita nggak apa-apa kita siarkan. Jangan takut teriak nanti dosa, ya pamer, jangan. Zaman sekarang memang udah zaman media sosial, zaman serba online. Sedekah kita sedekah online nggak apa-apa. Nah, kenapa? Banyak orang Kristen sekarang kegiatan sosial mereka, kegiatan bantu-bantu mereka, ibadah mereka siarkan dari online. Maka kita pun ayo siarkan. Kegiatan sholat di masjid kita ya siarkan. Kegiatan ngaji kita siarkan. Kegiatan ngaji anak-anak kita siarkan. Upload di media sosial. Biar apa? Biar sama bisa ngimbangin agama-agama sebelah.
Itu yang penting, karena penting bagi kita untuk bisa membentengi akidah kita, bisa membentengi akidah keimanan anak-anak kita, keturunan kita. Itu yang penting. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk, jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita ketinggalan dengan majunya kegiatan-kegiatan ibadah umat Kristen yang sudah mulai online di media sosial. Bahkan istilah jargon ibadah minggu, istilah jargon ibadah online sudah dikuasai mereka. Sudah dikuasai mereka. Dengan apa buktinya Kang Ipin? Coba aja klik ibadah online. Yang keluar adalah kegiatan ibadah umat Kristiani di gereja bersama pendetanya, bersama jemaatnya. Gak ada tuh dari atas sampai bawah, yang keluar adalah kegiatan umat Islam. Gak ada. Nah, tetapi syukurnya ya, orang Islam kalau ngeklik ngaji online yang keluar adalah kegiatan pengajian umat Islam. Cuman ayo ditambah kegiatan ibadah umat Islam, dipiralkan juga, dieksiskan juga lewat media sosial. Kalau ada anak yang hafiz Quran, ya share lewat media sosial. Lagi setoran kita rekam, kemudian kita upload di YouTube, kemudian kita upload di Facebook, kemudian kita upload di Instagram, kemudian kita upload di TikTok dan lain sebagainya. Kalau kegiatan santri lagi pada ngaji, lagi pada ngajar, ya rekam, live streaming kan, upload. Kemudian kalau kegiatan sholat jamaah di masjid, rekam, nggak apa-apa, biar tahu ya ramenya masjid kita, biar tahu ibadahnya sholat masjid kita, upload. Kemudian muadzin kita ya, apalagi anak-anak muda yang mempunyai suara bagus, kemudian kita rekam, upload. Itu yang harus kita lakukan. Jangan malu. Nanti jadi pamer. Jangan. Gak apa-apa pamer kebaikan, gak masalah. Pamer kebaikan gak jadi masalah. Biar apa? Semua orang bisa mencontoh, semua orang bisa meniru. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas ya, sebenarnya istilah ibadah online ini sudah dipegang oleh umat Kristiani. Jargon mereka memviralkan kegiatan-kegiatan ibadah mereka di media sosial mereka. Maka ini menjadi poin penting bagi kita umat Islam agar kita juga bisa mengimbangi kemajuan mereka. Jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita ketinggalan. Karena kalau sampai kita ketinggalan, dikhawatirkan takut nanti anak-anak kita, keturunan kita ketika melihat video umat Kristiani, mereka malah asik menonton sehingga mereka terlena. Akhirnya apa? Akhirnya mereka murtad. Nauzubillah min dalik. Karena ya itu dia, sekarang itu udah zamannya serba online. Kiai, ustadz kalau nggak punya medsos kalah. Karena kegiatan sekarang itu lebih banyak ditonton secara online daripada secara offline, ya termasuk kegiatan umat Kristiani juga. Makanya mereka pun sama terjun ke media sosial. Cuman ya kita sebagai umat Islam jangan sampai kalah. Sebab istilah ibadah itu sendiri kan sebenarnya dimiliki oleh umat Islam. Istilah ibadah itu kan sebenarnya lebih identik umat Islam. Ibadah sholat, ibadah puasa itu kan umat Islam. Masa istilah ibadah yang sudah mengkental di dalam diri Islam malah diambil alih oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Katolik, oleh orang-orang Protestan. Kenapa? Ya karena kita sebagai orang Islam cuek. Kita sebagai seorang Muslim cuek dengan istilah-istilah agama kita. Maka ayo kita sama-sama, Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir dan kepada sahabat-sahabat semuanya,
Yuk kuatkan akidah kita, kuatkan keimanan kita, jangan sampai kita terlena, terbawa oleh arus ya pencegahan keimanan, oleh arus dunia yang semakin canggih, yang mana kalau kita semua terlena bisa mempertaruhkan keimanan, akidah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di zaman serba online ini, di zaman sudah canggih ini, kita semua sebagai umat Islam jangan sampai gaptek, jangan sampai kita semua itu tertinggal, jangan sampai kita itu ketinggalan dengan orang-orang non muslim, dengan orang-orang kafir. Jangan sampai kita tertinggal, sehingga apa? Sehingga ya khawatirkan nanti ibadah kita, kegiatan agama kita, kegiatan aktivitas ibadah, rutinitas amal soleh kita tertinggal oleh umat-umat sebelah atau oleh orang-orang kafir. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya jadi sudah jelas ya bahwasanya ibadah online itu adalah jargon yang dipakai, yang disematkan oleh orang-orang Kristen yang sekarang memang sedang diviralkan, yang sekarang memang sedang dibumingkan agar banyak orang yang terbawa menonton, mengikuti kegiatan ibadah mereka yang mereka lakukan di gereja mereka masing-masing. Tentunya hampir sama, agar banyak orang-orang Islam, orang-orang selain agama Protestan, Kristen, atau Katolik banyak yang masuk atau murtad masuk ke agama mereka. Naudzubillahi min dzalik. Maka untuk membentengi itu semua, kita pun sama sebagai orang muslim, sebagai orang Islam harus mulai aktif ya mengupload kegiatan-kegiatan ibadah kita. Harus mengupload kegiatan-kegiatan mengaji kita secara online biar orang pun tahu bahwasanya ibadah orang Islam itu lebih asik, lebih menyenangkan, sesuai yang diajarkan oleh Allah, sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita syiarkan lewat online bahwasanya agama yang benar, agama yang hak adalah agama Islam, dan Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita agungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya agama keselamatan, agama kasih sayang yang sesungguhnya adalah agama Islam, bukan agama yang sebelah. Karena jelas Islam sudah mengajarkan kepada diri kita bahwa setiap melakukan aktivitas apapun kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di awal saja sudah jelas bahwasanya maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi jelas Islam itu adalah agama kasih, agama sayang yang sesungguhnya. Maka penting kita manfaatkan medsos kita, media sosial kita untuk mensyiarkan ajaran-ajaran ibadah-ibadah agama Islam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua tidak terlena dengan istilah ibadah online, dengan istilah ibadah minggu yang sudah booming, yang sudah identik dengan kegiatan agama Kristen. Tapi kita pun ayo bikin tandingannya, ngaji online, ibadah mingguan, itu pun sama. Kita upload, kita boomingkan, kita syiarkan, agar apa? Agar agama kita pun, agama Islam semakin syiar, semakin berkembang ke kalangan lebih dunia lagi, lebih internasional lagi. Tentunya banyak orang-orang yang mau memeluk agama Islam. Jadi zaman sekarang zaman medsos, apapun harus online juga, apapun harus kita viralkan, apapun harus kita syiarkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.